Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan pemrograman internet. Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang tipe data, variabel, kemudian ada array ya. Nah, sedikit saya ulangi lagi, kalau array itu adalah indeks ya, data indeks. Jadi kita misalkan menyimpan data, kita masukkan ke dalam array sehingga dapat dipanggil data yang pada indeks tersebut, pengurutan seperti itu ya. Nah, kemudian pada pertemuan keempat ini kita akan masuk ke materi kontrol kondisional atau percabangan. Nah, di sini ada percabangan dalam PHP. Nah, ini ada contohnya untuk alur program sederhana tanpa percabangan. Nah, di sini kita lihat ada Nah, ya, kita di sini ada contoh print selamat pagi. Kemudian ada print selamat datang, kemudian ada print sampai jumpa. Itu ya. Nah, ini ada print selamat pagi untuk baris 1, kemudian ada print selamat datang baris 2, kemudian print sampai jumpa baris 3. Nah, di sini tidak ada percabangan atau kontrol kondisional, yaitu dia langsung aja nih ada perintah 1, perintah 2, dan perintah 3. Nah, perbedaannya dengan percabangan adalah ini contoh untuk percabangan, alur program sederhana dengan percabangan. Nah, kalau pada percabangan ini dia ada ini yang namanya kontrol kondisional atau kondisi. Seperti true or false atau tidak atau ya seperti ini ya. Jadi ada pilihan kondisi 1 dan kondisi 2. Nah, di sini kita pertama misalkan kita membuat satu program, perintah pertamanya ada print selamat pagi, kemudian print selamat datang. Ini berarti melakukan pengeprintan ya, perintahnya print selamat pagi, kemudian selamat datang. Nah, pada kondisi selamat datang ini ada kondisi mau keluar tanda tanya. Lalu ada pilihan tidak atau ya. Nah, kalau misalkan seseorang itu memilih tidak, maka akan dilakukan print tidak jadi keluar. Tapi kalau dia memilih ya, print sampai jumpa. Nah, ini kondisinya ya. Jadi salah satu kondisi ini aja yang harus dipenuhi gitu ya. Nah, setelah ada kondisi ini, dia juga akan masuk ke proses selesai yang barengan. Jadi, ini artinya mereka tidak melaksanakan perintah secara bersamaan, tetapi melakukan perintahnya dengan kondisi 1 atau kondisi 2 gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, pernyataan if. Fungsi pernyataan kondisi if ialah sebagai pernyataan dalam memilih salah satu operasi percabangan yang akan dilaksanakan sesuai syarat atau pernyataan tertentu yang telah ditetapkan. Adapun bentuk penulisan kondisi if dalam pemrograman PHP ialah sebagai berikut. Nah, di sini kita lihat untuk kondisi penulisannya, sintaksnya ya. Yang pertama tentu kita harus membuat dulu PHP tag pembuka PHP-nya. Jangan lupa untuk diakhiri, karena nanti kalau misalkan ada terkadang lupa memasukkan ini juga nanti adanya error, karena di sini kita menggunakan beberapa kondisi percabangan ya. Nah, di sini ada sintaks. Ada sintaks if, lalu ada expression. Nah, expression ini adalah kondisi yang akan kita berikan gitu ya. Nah, kemudian ini expression ditulis di dalam tanda kurung dan tidak diikuti dengan titik koma. Nah, berarti ini adalah kondisi yang akan kita berikan terhadap statement. Nah, ada statement. Nah, jangan sampai kebalik ya. Di statement ini harus disertakan titik koma. Kemudian kalau pada expression itu tidak disertakan dengan titik koma gitu. Nah, kemudian ada penulisan kondisi statement yang ingin dijalankan dari 2 baris atau lebih. Nah, kalau ini tadi contoh yang menggunakan satu statement. Nah, ini untuk satu statement. Kemudian ada kondisi yang menggunakan 2 statement. Nah, kemudian kita masukkan sama ya, ada perintah if dulu, kemudian ada expressionnya atau kondisinya seperti apa nanti, kemudian ada statement 1 dan statement 2. Nah, kemudian pada
Perbedaannya adalah kalau kita hanya menggunakan satu statement, dia tidak menggunakan kurung kurawal seperti ini. Nah, ya karena di sini tidak ada pembatasan atau blok perintah ya. Nah, gunanya kurung kurawal ini adalah sebagai penanda blok perintah yang akan kita jalankan gitu. Nah, sini tanda kurung kurawal menandakan blok perintah yang dijalankan jika expression bernilai true. Nah, berarti nanti kalau kita membuat program, statement yang bernilai true atau statement yang kondisinya terpenuhi adalah kondisi yang berada pada kurung kurawal ini. Nah, nanti ada diikuti statement di sini yang bernilai false. Nah, kita lihat di sini ada contoh sintaks pembuatan yang menggunakan dua statement, ada statement 1 dan statement true or false-nya ya. Nah, di ini kondisi ini merupakan disebut nested if atau if bersarang gitu. Nah, kondisi nested if ini tidak dibatasi, namun perlu diperhatikan penggunaan tanda kurung kurawal sebagai penanda bagian dari if. Jika Anda membuat struktur if yang kompleks, tanda kurung kurawal ini akan membuat bingung jika tidak dikelola dengan benar. Kesalahan penutupan kurung kurawal akan membuat program tidak berjalan sesuai dengan keinginan. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Biasanya kita membuat suatu program itu juga kita memberikan beberapa kondisi if ya. Nah, terkadang pembuatan kondisi if yang banyak atau bersarang itu membuat program itu tidak sesuai berjalan sesuai dengan yang kita berikan gitu, sesuai kehendak kita. Nah, kita lihat di sini untuk sintaksnya ada if expressionnya, kondisinya seperti apa. Kemudian kita buka dengan kurung kurawal. Kemudian, nah kurung kurawal ini temennya yang ini. Inilah kondisi yang harus terpenuhi nih. Misalnya if statement 1 kemudian pada setelah statement 1 ini di print atau dijalankan, ada lagi nih kondisi if yang kedua yang harus ekspresinya terpenuhi. Nah, biasanya ini untuk pembuatan seperti membuat yang bentuknya seperti ini, ada 1, 2, 3, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Ini berarti bilangan prima ya. Nah, ini pencetakan bilangan prima misalnya seperti itu. Nah, ini ada perintah if, kemudian dikurung kurawal lagi gitu ya. Nah, kemudian ini ada contoh untuk if yang sederhana. Nah, di sini ada kita membuat statement dulu nih. Ini namanya statement ya. Nah, ini namanya statement. Statement ini adalah kita membuat variabel. Di sini kita membuat variabel nama sama dengan Rani. Nah, berarti yang harus terpenuhi adalah nama sama dengan Rani. Kemudian if nama sama dengan ini kondisinya sama dengan 2, berarti jika nama adalah Rani, maka Eko selamat datang. Maka dia akan dia akan melakukan pencetakan selamat datang. Nah, di sini kalau mau dilihat, kita lihat di ininya, contoh pada browser ya. Nah, ini kita save, kemudian kita coba jalankan. Nah, selamat datang Rani. Kondisi ini terpenuhi karena di sini adalah namanya Rani. Nah, kita lihat contoh yang ini adalah kondisi yang tidak akan terpenuhi. Nah, di sini kan kita membuat deklarasinya adalah nama sama dengan Rani. Nah, kemudian di sini ada kondisi if nama sama dengan Fani, selamat datang. Nah, kalau seperti ini maka apa yang terjadi? Kita lihat. Nah, kita lihat di sini apa yang terjadi. Nah, tidak akan melakukan print atau mencetak karena apa? Kondisinya adalah tidak terpenuhi karena nama di sini adalah Fani. Nah, sedangkan yang harus terpenuhi adalah namanya Rani gitu ya. Jadi ini kondisinya tidak terpenuhi, maka dia tidak akan melakukan pencetakan perintah apapun. Nah, kemudian ada contoh lagi, contoh yang ketiga. Di sini kita coba copy dulu. Nah, di sini adalah perintah nilai sama dengan 70. Berarti nilainya adalah 70 yang kita deklarasikan ya. Nah, kemudian ada if nilai lebih dari atau sama dengan 60, maka ini seperti ini biar rapi. Ini kita enter. Nah, kalau bikin coding itu seperti ini biar rapi, jadi kita berikan enter. Kemudian ini di tab. Nah, ini kan jadi kan bersarang gitu ya, atau seperti ini. Biar dia lebih rapi lagi, kita bikin kayak gini.
Nah, jadi kelihatan tuh temannya mana aja, ini sama ini gitu, ini sama ini. Nah, di sini kita lihat if nilai lebih dari 60 maka akan mencetak Anda lulus dengan nilai. Nah, nilai ini berarti kita memanggil variabel nilai ini tadi ya, karena berarti 70. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi kalau kita memberikan perintah seperti ini. Nah, sedangkan kita tadi mendeklarasikannya adalah 70 ya. Nah, jadi jika nilai lebih dari 60 maka Anda lulus dengan nilai gitu ya. Berarti kondisi yang terpenuhi adalah harus lebih dari 60. Oke, kita lihat. Nah, di sini kita lihat karena di sini nilai yang kita deklarasikan adalah 70, maka dia berhasil mencetak nih. Nah, Anda lulus dengan nilai 70. Tapi gimana kalau misalkan kita 50 nilainya? Bagaimana terjadi? Apakah dia mencetak atau tidak? Coba kita lihat. Nah, di sini tidak tercetak karena kondisinya tidak terpenuhi. Karena di sini kan harus lebih dari 60 gitu, lebih dari atau sama dengan 60 gitu ya. Nah, kemudian di sini ada keterangan struktur logika if setidaknya membutuhkan dua inputan, yaitu ekspresi logika di mana berisi kondisi yang harus dipenuhi dan perintah yang akan dijalankan statement jika kondisi logika tersebut terpenuhi. Hasil dari expression harus tipe boolean. Boolean adalah true or false ya. Nih, boolean adalah true or false, benar atau salah. Nah, kemudian ada else. Nah, pada percabangan itu kalau ada kondisi yang salah ya, itu berarti kita menambahkan else gitu. Nah, jika struktur if digunakan untuk percabangan alur dengan satu pilihan saja, maka dengan struktur else kita dapat membuat percabangan kedua, yakni percabangan dengan kondisi if tidak terpenuhi atau ekspresi if menghasilkan nilai false. Nah, aturannya ada di sini if, lalu ada expressionnya, kemudian statement, lalu diikuti dengan else statement 2. Nah, berarti jika kondisi statement if ini tidak terpenuhi, maka dia akan mencetak pada statement kedua ini ya. Nah, statement 1 akan dijalankan hanya jika expression bernilai true, kondisi expression terpenuhi. Nah, berarti ini akan tercetak kalau kondisinya terpenuhi. Kalau tidak, berarti dia menjalankan statement kedua gitu ya. Namun apabila kondisi expression tidak terpenuhi bernilai false, maka statement 2 lah yang akan dijalankan gitu. Nah, kemudian jika struktur logika if else terdiri dari beberapa baris, maka kita harus menambahkan penanda kurung kurawal untuk menandai awal dan akhir statement, sama seperti yang if tadi ya. Jadi ada bloknya gitu, pembatas blok. Nah, ini ya sebagai penanda blok perintah gitu ya. Nah, kemudian berikut penulisan aturan dasar struktur if dengan pembatasan blok perintah. Sama seperti if tadi ya, bedanya di sini kita menambahkan perintah else, tapi tetap saja perintah statementnya kita harus di dalam kurung ini sebagai penanda blok gitu. Ini juga else-nya gitu. Nah, kemudian ini ada contoh else. Nah, yang pertama ada contoh yang tidak menggunakan kurung kurawal, tanpa kurung kurawal. Kita lihat, kita coba di notepad kita ya. Kita copy dulu. Nah, di sini ada nama sama dengan Budi. Deklarasinya berarti namanya adalah Budi. If nama Andi, selamat datang Andi. Nah, kalau namanya Andi, selamat datang Andi. Tapi sini kan kita deklarasinya Budi ya. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat nih, berarti kondisi statement pertama ini tentu saja tidak akan terpenuhi karena di sini saja sudah dilihat yang kita deklarasikan Andi. Di sini kondisinya adalah yang kita deklarasikan adalah Budi. Kemudian kondisi di sini harus terpenuhi adalah Andi. Nah, pasti di sini akan tercetak selamat datang di Universitas Catur Insan Cendekia gitu. Kemudian ini kita coba copy dulu. Kok di copy sih? Ctrl save, kemudian kita jalankan ya. Nah, di sini dilihat kan, selamat datang di Universitas Catur Insan Cendekia. Dicetak yang ini karena kondisi yang pertama tidak terpenuhi gitu. Nah, kalau di if tadi kan, kalau kondisinya tidak terpenuhi, maka dia tidak akan menjalankan perintah atau tidak ada yang tercetak. Nah, sedangkan kalau else ini, dia akan menjalankan perintah yang kedua ini, statement yang kedua. Nah, selanjutnya kita contoh yang kedua, ada contoh dengan kurung kurawal. Nah, di sini kita lihat nih gimana hasilnya nanti.
Nah, tadi kita sudah mendeklarasikan namanya Budi. If namanya Andi, Eko selamat datang Andi. Kemudian Eko Anda memiliki 3 pesan di inbox. Else, maaf Anda tidak memiliki akses. Nah, di sini kita lihat nih. Baik, ini sebenarnya tidak terpenuhi juga ya. Nah, jadi kita lihat dulu contohnya. Sorry. Oh, ini kurang. Jadi, if ini kita bikin forum awal juga. Kita jalankan. Nah, maaf Anda tidak memiliki hak akses. Nah, karena kondisinya tidak terpenuhi ya. Nah, tapi kalau misalkan di sini namanya Budi, kalau yang ini nanti di materinya akan saya ganti untuk dikopikan ke Edmodo ya. Nah, kalau namanya Budi, maka yang tercetak adalah bagian if yang terpenuhi ini. Nah, seperti ini. Nah, selamat datang Andi, Anda memiliki 3 pesan di inbox. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan, yang kayak ini ditambah dulu. Selanjutnya, struktur else if merupakan percabangan logika lanjutan dari if. Dengan else if, kita bisa membuat kode program yang akan menyeleksi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, ini untuk format dasarnya. Nah, ini nih ada else if, lalu else gitu. Nah, beberapa banyak struktur else if di dalam kode program tidak dibatasi. Namun, jika Anda dalam situasi yang membutuhkan percabangan else if terdiri dari 5, mungkin Anda bisa memecahnya menjadi bagian-bagian kecil agar memudahkan alur program logika. Nah, di sini kita lihat perbedaannya, bagi apa sih perbedaan if, else if, dan else tadi. Kalau ini kan else aja ya, kita tambahkan di sini ada else if nih. Kemudian ada else lagi. Nah, gimana nih contohnya, Bu? Kita lihat ya untuk contohnya. Ini langsung ke contohnya aja. Nah, di sini kita mendeklarasikan nilai A dan nilai B. A-nya 15, B-nya adalah 8. Nah, if A lebih besar dari B, Eko A lebih besar dari B, berarti yang tercetak ya kondisi 1, statement 1. Else if atau kondisi kedua, A sama dengan B. Kemudian ada kalau misalkan kondisinya tidak terpenuhi antara dua-dua ini nih. Nah, berarti dia mencetak yang else ini, A lebih kecil daripada B. Nah, ini kita lihat karena ini kita lihat ya kondisi mana yang terpenuhi gitu ya dengan A 15 dan B-nya. Berarti di sini A lebih besar daripada B. Nah, gini, A lebih besar daripada B. Tapi kalau misalkan gini kita ganti jadi A-nya menjadi 8. Nah, maka kita kondisi yang terpenuhi adalah kondisi yang kedua, A sama besar dengan B. Tapi misalkan di sini kita masukkan A-nya 5. Berarti yang menjadi kondisi yang ketiga gitu ya. Tapi bagaimana kalau misalkan kita hapus bagian ini? Tuh, kita coba. Ini menjadi 8. Apakah dia tetap bisa mencetak hasil? Tidak bisa ya, karena kondisi ini tadi tidak terpenuhi. Kenapa dia menjadi A lebih kecil daripada B? Karena kondisinya yang harus terpenuhi adalah kondisi A lebih besar daripada B. Kalau tidak A lebih besar dari B, maka yang tercetak adalah A lebih kecil dari B. Nah, justru itu kita tambahkan else if, karena ada kondisi A sama dengan B gitu ya. Nah, ada kondisi kedua yang harus kita penuhi gitu. Nah, seperti ini kan tadi kita bisa mencetak A sama dengan B. Karena kondisi satu tidak terpenuhi, maka dia akan memenuhi kondisi yang kedua gitu. Sedangkan kalau kita tidak memberikan else if tadi, maka walaupun A sama dengan B, maka dia tetap akan tercetak A lebih kecil daripada B, karena ini adalah statement yang bernilai false-nya, sedangkan ini yang bernilai true gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini sama ya, contohnya sama seperti ini sih. Kita coba kalau misalkan tidak pakai else gimana sih, Bu? Oke, kita lihat, kita coba apakah sama. Kita masukkan di sini
kalau kita tadi memasukkan if-nya 2 kali seperti ini, tidak bisa ya, karena kondisinya itu harus terpenuhi antara 2 gitu ya. Di sini kan dia tercetak menjadi A lebih besar daripada B, A lebih kecil daripada B. Jadi dia harus langsung mencetak, membaca yang ini, yang else-nya tercetak semua gitu. Nah, A sama dengan B dia tidak terbaca karena kita tidak memberikan perintah else-nya gitu ya. Jadi jelas ya, nanti dilihat kalau mau lebih jelas lagi kalian coba aja nanti setelah latihan, mungkin kalian akan bisa untuk menganalisa perbedaan-perbedaannya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada logika switch case. Nah, struktur logika switch case adalah sebuah struktur percabangan yang akan memeriksa suatu parabel, lalu menjalankan perintah-perintah yang sesuai dengan kondisi yang mungkin terjadi untuk variabel tersebut. Struktur if ini mirip dengan struktur switch ini mirip dengan struktur if yang ditulis berulang. Berikut format dasar penulisan switch dalam PHP. Nah, ini untuk format dasarnya. Ada switch, kemudian variabel tanpa titik koma ya. Jadi tidak titik koma, berarti setelah kurung langsung ada kurung kurawal. Kemudian ada case value 1, nah berarti ada case 1, case 2. Nah, ini statementnya, kemudian diberikan break. Break ini adalah penanda. Kalau tadi di if itu menggunakan kurung kurawal seperti ini, nah kalau di sini menggunakan break ya. Break ini adalah penanda statement. Nah, kemudian kita lihat pada contoh, ada contohnya perbedaan antara switch dan case. Nah, ini ada if ya, ada contoh penggunaan if, else tadi. Nah, berarti ini ada beberapa kondisi, ada angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ada echo angka di luar jangkauan, berarti selain angka 0 sampai 5 ya kalau di luar jangkauan. Nah, kemudian kalau if ini tadi kan kita menggunakan else if. Nah, kemudian kalau pada switch case kita ubah menjadi seperti ini bentuknya. Ada switch, kita deklarasikan dulu A-nya sama dengan 3, sama ya, kita harus mendeklarasikan dulu nilainya nih. Kemudian switch A, ya berarti pilihan case dari A ini dalam kurung case 1, kemudian ada case 0, echo angka 0, break. Berarti ini adalah penghenti dari case 0 ini. Kemudian ada case 1, 2, sampai 5. Kemudian ada kalau di if else, dia menggunakan else, itu kondisi false-nya ya. Nah, kalau pada switch case dia menggunakan default. Berarti default-nya adalah berarti default ini adalah kondisi selain dari case yang kita buat gitu. Nah, ini kita coba kopikan, kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya angka 3, sama ya. Misalkan kita kopikan yang if tadi, hasilnya pun sama, angka 3, tapi cara pendeklarasiannya aja yang beda ya. Ini kita coba kopikan yang if. Tuh, hasilnya pun sama ya. Jadi sebenarnya if else switch case itu adalah ada kemiripan atau sama saja, tapi ada kondisi-kondisi tertentu saat kapan kita menggunakan if else, kapan kita menggunakan switch case gitu. Nah, di sini ada switch tanpa break. Nah, bagaimana hasilnya? Nanti kalian coba di browsernya, kemudian dianalisa ya gimana hasil yang dikeluarkan gitu. Apa sih yang keluar kalau tidak ada break? Nah, kemudian ada menambahkan kata kunci default. Ini tadi yang default tadi, berarti yang tidak benar kondisi false-nya ya. Nah, kemudian menyatukan beberapa case ke dalam statement. Nah, di sini tadi kan kita membuat satu-satu nih, tapi di case ini kita bisa, pada switch case ini kita bisa juga membuatnya menjadi satu statement. Misalnya ada case 1, 2, 3, itu berarti echo Anda berada di rank 0 sampai 3. Kemudian break berarti perintah
pada blok ini berhenti atau dibatasi, kemudian rank 4 sampai 7, kemudian Anda di luar jangkauan, berarti selain dari rank 4 sampai 7 atau 0 sampai 3, dia akan mencetak echo angka di luar jangkauan gitu. Jadi silakan dicoba di browsernya. Nah, kemudian pada switch ini juga bisa menggunakan tipe data string. Nah, berarti kita mendeklarasikan dulu variabelnya A sama dengan 2. Nah, kemudian ada pilihan switch-nya A. Nah, tapi di sini kalau misalkan tadi pada yang kita menggunakan integer, langsung aja ya case 1, case 0.2. Nah, kalau pada yang angka ini kita harus menggunakan tanda petik 2. Tanda petik 2 ini untuk menandakan kalau itu karena kita menggunakan tipe data string. Nah, nih ada kutipnya nih untuk menandakan bahwa ini adalah case 1, case 2, case 0, 1, 2, 3, lalu ada defaultnya gitu. Nah, kemudian perbedaan if dan switch. Nah, di sini kita lihat di dalam struktur switch, kondisi logika hanya akan diperiksa satu kali saja, yaitu pada awal perintah switch, dan hasilnya dibandingkan setiap case. Nah, kemudian kalau di dalam struktur if, setiap kondisi akan selalu diperiksa. Nah, perbedaannya di sini ya. Kalau misalkan if tadi dia memeriksa setiap kondisi, misalnya seperti ini tadi, apakah kondisi 1 ini terpenuhi? Kalau tidak, dia pindah ke kondisi 2. Kalau tidak terpenuhi ke kondisi 3 sampai terakhir. Kalau tidak terpenuhi semua, dia mencetak yang bagian else-nya atau yang bagian false-nya gitu. Nah, sedangkan untuk pada case ini dia langsung memilih kondisi yang benar sesuai dengan case-nya gitu, sesuai dengan variabel yang kita deklarasikan gitu ya. Nah, ini kan kondisi logika hanya akan diperiksa satu kali saja, yaitu pada awal perintah switch. Berarti di sini aja nih, langsung melihat A-nya ini yang mana, masuk ke dalam case yang mana gitu ya. Nah, kemudian switch memiliki keterbatasan dalam jenis operasi perbandingan yang dapat dilakukan. Operasi perbandingan di dalam switch terbatas untuk hal-hal sederhana seperti memeriksa nilai dari sebuah variabel. Struktur switch tidak bisa digunakan untuk percabangan program dengan operasi yang lebih rumit seperti membandingkan dua variabel. Nah, jadi kondisi switch ini memang untuk beberapa, misalnya kita mempunyai beberapa pilihan, nah kita bisa menggunakan switch. Sedangkan kalau kita untuk perbandingan, kita membuat kondisi-kondisi yang lebih rumit, itu lebih baik menggunakan yang if ini tadi ya, atau menggunakan nested if. Nah, itu yang ada if bersarang dari if, kemudian ada value-nya, ada kondisinya, kemudian statement, kemudian tanda kurung if lagi gitu. Nah, itu kan yang bersarang tadi. Nah, kemudian percabangan menggunakan operasi ternary adalah bentuk sederhana dari percabangan if else. Nah, formatnya ini kondisi, kemudian tanda tanya, benar, titik 2, salah. Nah, ini di contohnya operasi ternary ini. Kita deklarasikan sebuah variabel suka bernilai true. Kemudian suka, apakah suka? Eko, aku juga suka belajar PHP, atau kok baiklah. Nah, atau bisa juga dibuat seperti ini, suka true, echo variabel suka, aku juga suka belajar PHP, atau baiklah gitu ya. Seperti ini kan kondisinya tadi, yang benarnya kemudian yang salahnya gitu. Jadi dia lalu mengecek kondisinya benar atau tidak gitu. Silakan dicoba aja nanti gimana yang dihasilkan, atau bisa dilakukan modifikasi-modifikasi agar lebih paham lagi ya. Nah, kemudian ini ada keuntungan dan tips menggunakan operator ternary. Nah, keuntungannya penulisan if else menjadi lebih cepat dan singkat karena tidak perlu menuliskan keyword if dan else. Jadi dia langsung aja nih kondisinya, yang ini kondisi true-nya. Kalau dia tidak true berarti dia mencetak yang bagian false gitu ya. Nah, dia langsung melakukan digunakan titik 2 ini untuk pemisah antara true dan false-nya. Kalau misalkan yang if kan di sini kan ada if, kemudian di sini ada else gitu. Nah, kemudian
Kode menjadi lebih mudah dibaca, terutama ketika kode yang kita tulis inline atau satu baris. Nah, tapi kan kalau kita membuat program itu lebih baik tidak satu baris ya, karena akan sangat panjang sekali dan membuat kita keliru gitu ya. Selain itu, lebih mudah digabungkan dengan string. Perbaikan kode menjadi lebih mudah. Kemudian tips, untuk kode yang cukup panjang, jika memungkinkan beberapa baris kode agar lebih mudah dibaca dan diperbaiki. Nah, seperti ini tadi. Jadi kita membuat per satu statement atau satu baris gitu. Misalnya satu baris, perintah baris 1, perintah baris 2, perintah baris 3. Nah, gunakan tanda kurung yang cukup namun tidak berlebihan agar kode lebih terorganisir. Nah, seperti tadi yang kita menggunakan diberi tanda kurawal, kemudian diberi tab, lalu ada perintah, kemudian kalau perintah kedua lagi diberi tab lagi, perintah, tab lagi, perintah. Jadi dia menjadi berbentuk gitu, seperti ini tuh. Nah, kemudian gunakan tanda kurung yang cukup namun tidak berlebihan. Kemudian jika belum terbiasa menggunakan model ternary, tulis kode dalam bentuk standar, kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk ternary operator. Nah, tapi lebih baik kalau saya menyarankan lebih baik menggunakan yang standar saja, karena kita kan masih belajar. Jadi untuk kita lebih memahami struktur dari program yang kita buat. Kalau ini kan kalau kita sudah tahu kondisi yang harus kita buat gitu. Kemudian, nah ini ada kegiatan praktikum. Buatlah keterangan dari grade dengan nilai menggunakan if, else, dan switch case. Nah, seperti contoh tadi nih, contoh yang ini tadi kan ada contoh yang perubahan dari if ke switch case. Nah, langkah-langkahnya pun sama, cuman di sini cuma kalian memberikan ranknya. Nah, misalkan hari 90 mata kuliahnya A, keterangannya baik sekali. Kemudian ini bukan hari, ini nilai. Nah, nilainya 90, kemudian grade, ini grade. Nah, keterangannya baik sekali, baik, cukup, hampir cukup. Nah, ini dibuat if dan switch case-nya ya. Yang pertama dibuat if, kemudian diterjemahkan menjadi case, switch case. Buat dalam bentuk format PHP dan laporan Word di SS hasil browser. Berarti SS hasil browser ini adalah hasil yang kalian tampilkan pada web browsernya. Kemudian diberikan penjelasan ya. Nah, kemudian yang dikumpulkan format PHP berarti filenya sama laporan Word. Dikumpulkan di Edmodo, deadline-nya malam ini. Untuk yang kegiatan praktikum yang latihan ini. Kemudian untuk tugasnya, ini untuk tugasnya ya, dikumpulkannya minggu depan terakhir. Tuh. 18 Oktober pukul 23.59. Sama pembuatannya sama seperti yang ini, seperti kegiatan praktikum, tapi dikumpulkan minggu depan ya. Nah, ini kan ada sebuah studi kasus, kemudian digunakan dengan menggunakan switch case. Buatlah script untuk membaca bulan saat ini dan tampilkan jumlah hari dalam bulan tersebut. Ini yang kedua, untuk tugas yang nomor 2. Kalau bandingkan nomor 1 menggunakan if else, yang keduanya menggunakan switch case gitu ya. Oke, sekian materi hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan di grup WhatsApp-nya saja. Saya tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.